Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kamto Cah Angon dalam episode saya Sri Winarni SPD MPD, Kepala SMP Negeri 42 Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Anak ke-8 dari 10 bersaudara, memiliki pengalaman beberapa kali hijrah, yaitu sejak umur 7 tahun saya sudah tidak tinggal dengan orang tua lagi karena ayah saya pada waktu itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 1 SD saya di Kota Ngawi, tepatnya di SD Kota Celawi Paron, hanya 1 tahun. Kemudian naik kelas 2 SD saya hijrah ke Kota Madiun, tempat asal ayah saya, sampai dengan kelas 5 SD, yaitu tepatnya di SD Mojokerto 2 Kota Madiun. Halo teman-teman, mungkin ada yang masih ingat dengan saya. Ketika naik kelas 6 kembali saya hijrah, yaitu ke Kota Bandung. Saya pindah ke sekolah yaitu di SD Angkasa 1 Husein Sastra Negara Bandung. Kebetulan saya ikut kakak yang pada waktu itu dinas di Auri ya, Husein Sastra Negara Bandung. Hingga saya lulus dari SD tepatnya tahun 1973. Setelah itu kembali hijrah lagi. Saya melanjutkan ke jenjang SMP, hijrah ke Jakarta, yaitu saya masuk ke SMP Negeri 67 Jakarta Selatan sampai dengan lulus, yaitu tahun 1976. Thanks for channel Kamto Cah Angon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Selanjutnya tetap hijrah lagi. Sejak lulus SMP saya hijrah lagi ke Kota Depok, Bogor, masuk SMA Negeri 1 Depok. Pada waktu itu saya angkatan pertama di SMA Negeri 1 Depok. Selama 3,5 tahun, karena waktu itu ada penambahan setengah tahun di kelas 2 SMA, saya sampai menamatkan SMA 1 Depok, tepatnya tahun 1979-1980. Masih ingat teman-teman saya banyak sekali di Depok ya, dan sampai saat ini pun masih banyak yang tinggal di Depok. Halo teman-teman semansa Depok, ada Yuni, Yekti, Liz, Emma, Dodi, ya, Yeyen, dan juga beberapa teman saya yang sudah mulai hijrah. Ada Desvineti yang ada di Padang, Dewi Retno, ya, Mbak Wiwit ada di Purwokerto. Kemudian ada teman saya lagi, Sinta, di Sidoarjo. Halo Sinta. Dan yang paling jauh itu Dewi. Sampai saat ini dia tinggal di Amerika. Halo Dewi. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya kalau pulang ke Indonesia. Atas nasihat dan anjuran dari kakak, saya mendaftarkan ke IKIP Bandung program D1 jurusan IPA, yang pada waktu itu seleksinya dinamakan dengan Perintis 4. Dan alhamdulillah saya lulus tes. Maka tahun 81 selama 1 tahun saya kuliah di IKIP Bandung D1, yaitu jurusan IPA. Nah, dari bekal yang 1 tahun belajar di IKIP Bandung itulah, kemudian saya diangkat menjadi CPNS, yaitu tepatnya di SMP Negeri 4 Kota Bekasi pada tahun 1982. Dan 1 tahun kemudian saya diangkat menjadi PNS. Dan alhamdulillah sejak saat itu saya mengajar di SMP Negeri 4 hingga tahun 2017 yang lalu.
pengalaman saya dulu dengan dua murid saya yang boleh dibilang ya cukup bandel ya, tapi ya biasa bandelnya anak-anak sih tidak terlalu membuat saya putus asa. Saya terus dengan sangat sabar, saya mencoba mendekati kedua anak itu. Namanya saya masih ingat betul, yaitu Kadar Rusman dan Dede Ganda. Halo Kadar dan Dede, mudah-mudahan kalian menyaksikan ya tayangan ini. Dulu kalian sering membuat jengkel ibu, juga mungkin guru-guru yang lain ya, tapi alhamdulillah sekarang ibu sudah senang sekali mendengar kabar bahwa kalian menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Dan satu lagi pengalaman yang lucu ya. Pada waktu itu jam istirahat, rencananya mau praktek IPA setelah jam istirahat, tapi ada kejadian ya yang boleh dibilang lucu tapi sebenarnya membahayakan juga ya. Ada anak yang iseng ketika selesai jajan atau minum es, nah sisa es batu yang ada di gelas itu tiba-tiba dia campurkan atau dia tuangkan cuka yang mau dipakai praktek ya. Cuka dimasukkan ke dalam gelas sambil dia mengacungkan ke teman-temannya, siapa mau nih, ada es katanya. Kemudian ada dua orang temannya menghampiri, tiba-tiba saja disautnya gelas itu dan diminumnya. Apa yang terjadi? Dua anak itu yang menenggak es cuka ya, tiba-tiba suaranya hilang dan tenggorokannya tersumbat. Jadilah heboh. Akhirnya kedua anak itu dibawa ke rumah sakit. Nah, itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan, dengan berbagai keunikan, kelucuan, kebandelan dan sebagainya. Alhamdulillah saya jadi jatuh cinta, terlanjur sayang dengan profesi saya ini. Untuk itu saya ucapkan pada kakak-kakak saya, terutama yang sangat mensupport dan mendukung saya, terutama kakak saya di Depok, Mbak Nur, terima kasih banyak ya atas arahannya dan dukungannya sehingga saya bisa menjadi guru seperti sekarang. Juga Mbak Ruth yang ada di Bandung ya, terima kasih juga karena atas support dan dukungannya saya bisa seperti sekarang ini. Juga tidak kalah penting kakak-kakak yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Untuk mendukung prestasi saya melanjutkan pendidikan lagi dari dulu D1, kemudian saya mengambil D3 ya, jurusan IPA, yaitu program pemerintah pada saat itu, yaitu di UPBJJ UT Bandung, yang perkuliahannya memiliki kelompok belajar di SMA Negeri 1 Bekasi. Saya masih ingat betul, diantaranya dosen saya ada Ibu Fatimah, Bu Haja Fatimah. Assalamualaikum Ibu, mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Bapak Haji Yusuf Supriyadi yang belum lama purna bakti sebagai pengawas Kota Bekasi. Assalamualaikum Pak Haji, terima kasih atas segala bimbingannya sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Alhamdulillah untuk D3 saya jalani sampai dengan tahun 91. Saya lulus dari D3. Nah, untuk selanjutnya dalam waktu yang agak panjang saya kembali melanjutkan di UNJ ya untuk S1 jurusan fisika. Saya jalani selama 4 semester dan alhamdulillah saya lulus di tahun 2001 jurusan fisika UNJ Jakarta. Selama menjadi guru saya banyak ya pengalaman di bidang organisasi keguruan, khususnya mulai tahun 85-86 saya mengikuti kegiatan SPKG, yaitu Sanggar Kerja Guru ya, yang tepatnya sanggarnya di SMA Negeri 1 Bekasi. Pada saat itu saya 1 tahun menjadi anggota atau peserta kegiatan, lalu tahun kedua alhamdulillah saya diangkat menjadi asisten instruktur. Pada waktu itu instrukturnya ada Ibu Junainah almarhumah ya, guru SMP 1 Bekasi. Kemudian di bidang biologi ada Ibu Lala Nurmala, halo Bu Lala, yang sekarang juga sudah purna bakti. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya.
Nah, kemudian saya terus mengikuti kegiatan SPKG dari tahun ke tahun, dan pada tahun 1988 saya mulai mengikuti kegiatan di tingkat provinsi, yaitu kegiatan PKG, ya, pelatihan kerja guru. Tepatnya waktu itu di P3G Bandung, P3G IPA Jalan Diponegoro yang sekarang disebut dengan P4TK, ya. Nah, saya mengikuti kegiatan untuk 1 tahun pembelajaran itu ada kegiatan in service, on service, in service lagi. Jadi selama lebih kurang 1 semester saya bolak-balik Bandung Bekasi, yang kemudian ilmu saya dapat peroleh di PKG saya terapkan di Bekasi untuk melatih teman-teman guru IPA sekota Bekasi. Hai para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Cah Angon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Nah, selanjutnya sampai dengan tahun 1993 saya diangkat sebagai instruktur IPA Kota Bekasi bersama dengan Ibu Lala Nurmala. Setiap semester rutin yaitu mengikuti kegiatan atau pelatihan yang disebut LKGI di Cimareme Bandung, ya, atau di PKG dulu ya, BPG Bandung. Kalau sekarang disebut dengan LPMP. Itu setiap semester 2 kali 2 minggu Bandung mengikuti LKGI, latihan kerja guru inti. Dan alhamdulillah terus selama pelatihan makin banyak tentunya ilmu yang saya peroleh, dan ilmu itu saya implementasikan untuk teman-teman guru IPA di Kota Bekasi. Dan kemudian saya pada tahun 2002 sampai dengan 2016 dipercayakan sebagai Ketua MGMP IPA Kota Bekasi. Alhamdulillah, dengan saya diangkatnya menjadi Ketua MGMP, maka saya banyak ya punya teman guru-guru IPA sekota Bekasi. Halo teman-teman guru IPA Kota Bekasi, mudah-mudahan IPA Kota Bekasi ya makin berkembang dan makin kreatif ya dengan keterampilan IPA-nya. Mudah-mudahan ke depan makin hebat lagi Kota Bekasi di bawah teman-teman guru IPA. Kemudian sampai tahun 2016 ya menjadi Ketua MGMP. Lalu selanjutnya saya juga dipilih sebagai Ketua Forum MGMP Kota Bekasi sejak tahun 2000. Selama saya mengikuti kegiatan di tingkat provinsi, tentunya banyak sekali teman-teman dari kota kabupaten lain ya se-Jawa Barat. Ya, alhamdulillah makin banyak teman saya guru-guru IPA. Kemudian kita bisa sharing, bisa bertukar pengalaman dengan yang lain. Teman-teman se-Jawa Barat. Kalau di sana ada Bu Tuti Subrianti dari Kuningan, ada Pak Aming Misdar dari Tasikmalaya. Kemudian dari Bandung ada Bu Hajah Eni Jaituniah, Bu Rina Farida, kemudian senior saya yang selalu memotivasi saya, Bunda Sri Laksmi Saraswati. Halo Mam, terima kasih ya atas dukungannya, atas supportnya. Selama saya menjadi guru inti, saya banyak belajar dari Mami, terutama lagi TOT ya, atau Training of Trainer yang pernah saya ikuti tingkat nasional, baik di Jakarta, di Bandung, bahkan di Surabaya ya. Pada tahun 2003 pelatihan PTBK, pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Ada teman-teman ya pada saat itu dari Jogja, ada Pak Purwanto, halo Pak Pur dari Jogja, Pak Herman, kemudian teman-teman dari Bandung ada Bu Rina, Bu Farida, kemudian ada Bu Sri Laksmi ya, Mami. Sekali lagi Mami terima kasih banyak nih, Mami banyak mendukung saya, banyak memberikan inspirasi dan motivasi buat saya. Proses saya menjadi kepala sekolah tentunya cukup panjang. Dulu ketika saya menjadi guru di SMP Negeri 4 ya, Kota Bekasi, saya pernah menjadi pembina eskul paskibra,
kemudian saya menjadi staf ya di kurikulum selama beberapa tahun. Kemudian pada tahun 2008 saya mulai diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Awalnya 1 tahun menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian di tahun selanjutnya lebih kurang 9 tahun saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ketika itu pertama kali mengangkat saya menjadi wakil kepala sekolah yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ali Fauzi ya, kepala sekolah SMP 4 pada waktu itu. Assalamualaikum Pak Haji, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan kesempatan awal dari karir saya untuk meniti ke kepala sekolah. Kemudian selanjutnya kepala sekolah berikutnya setelah Pak Haji Ali Fauzi ada Bu Enolida atau Bu Haji Arida. Assalamualaikum Bu Haji Ida. Lalu dilanjutkan dengan Bapak Dr. Andes Haji Usman Effendi. Pak Haji, Assalamualaikum. Dan yang terakhir yang mengantarkan saya menjadi kepala sekolah itu kepala sekolah saya Bapak Dr. Andes Haji Heri Wahyudi. Assalamualaikum Pak Kaji. Terima kasih banyak ya, berkat Bapak saya bisa duduk sebagai kepala sekolah seperti sekarang ini. Ibu-ibu, Ibu Sri Winarni kan kepala sekolah baru di SMA 42. Bagaimana menurut ibu-ibu terhadap harapannya kepemimpinan beliau di 42 ini? Silahkan Ibu. Kami harap sebagai guru SMP Negeri 42 Kota Bekasi, Ibu Winarni ini memiliki jiwa pemimpin yang sangat baik, bersifat keibuan, bijaksana, dan sangat disiplin. Kami ingin dan kami sangat berharap sekali Ibu tuh nggak hanya 1 tahun di sini, tapi lebih lama dari setahun. Ya, kalau dari segi kepemimpinan sangat baik, karena kalau Bu Win itu adalah tipe pemimpin yang memang dari dulu sudah menjadi satu pemimpin dari periode ke periode dalam ketua MGMP kami gitu, kami di IPA ya, jadi kita tahu gitu bagaimana kepemimpinan Bu Win, kemudian bagaimana tanggung jawab Bu Win. Bu Win juga pokoknya kalau dari segi kepemimpinan itu ke anak buahnya itu asik deh pokoknya, jadi tidak menegangkan, tidak menakutkan, dan jadi kalau selalu misalnya merangkul. Jadi selalu apalagi kalau kita ya IPA ya, itu misalnya bisa sharing, kita bisa bertanya gitu. Kalau harapan ke depannya ya itu seperti tadi Bu Devi utarakan, kita itu pengennya Bu Win itu di sini itu lama gitu. Apalagi kita nih yang perlu banyak pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Win ke kita gitu. Apalagi kan beliau kan banyak pengalaman, maka dari gitu, itu jadi kita tuh butuh pengalaman dia gitu. Dan beliau tuh sangat tidak pelit sama ilmu. Nah, beliau sangat tanggung jawab terhadap anak buahnya. Saya pernah dipanggil gara-gara saya itu dipotong. jadi saya itu merasa wah perhatian banget gitu, baru gitu punya kepala sekolah seperti ini gitu. Kalau ada apa-apa dipanggil gitu, jadi kita tahu gitu ya. Apalagi kami sebagai guru kaum milenial itu kita merasa banget kita tuh punya ibu di sini. Jadi berasa tidak dibeda-bedakan gitu kan. Pada saat kami butuh sharing, beliau selalu ada buat kami. Saya mengikuti seleksi calon kepala sekolah awalnya yaitu pada tahun 2012 ya, dari 90 teman-teman yang mencalonkan diri di seleksi administrasi, dan pada waktu itu lolos 12 orang termasuk saya. Selanjutnya saya mengikuti seleksi tingkat nasional tepatnya di Puncak Bogor pada waktu itu dengan 12 teman saya, diantaranya ada Pak Is, Pak Nadang, Pak Widodo dan lain-lain. Dan dari 12 orang hasil seleksi
ternyata yang lulus 3 orang saja, yaitu Pak Is, Bapak Mukti yang sekarang duduk sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Bekasi. Halo Pak Is, selamat ya. Yang kedua yaitu Pak Nandang yang sekarang sebagai Kepala SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Dan satu lagi Pak Adi almarhum ya, beliau belum sempat diangkat menjadi kepala sekolah. Terima kasih channel Kamto Caangon. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Itulah 2 orang akhirnya naik menjadi kepala sekolah. Dan kemudian selanjutnya ada kesempatan tes lagi, yaitu pada tahun 2016 ya, tingkat Kota Bekasi. Saya coba ikut lagi dan alhamdulillah hasil tes saya dinyatakan lulus. Selanjutnya saya mengikuti diklat, yaitu di LPMP Jakarta selama lebih kurang 3 bulan. Jadi teori dan praktek kami digodok di sana di LPMP dengan instruktur yang super ya, diantaranya ada Ibu Widya. Halo Bu Widya, terima kasih banyak atas bimbingannya selama di LPMP. Kemudian ada Pak Suparman dan ada senior ya, instruktur senior yaitu Pak Manggar yang sekarang sudah purna bakti. Terima kasih Bapak atas semua bimbingannya. Saya diangkat di SMP Negeri 33 Kota Bekasi, yaitu tepatnya tanggal 24 Mei 2017. Selama 3,5 tahun di sana. Kemudian tahun lalu tepatnya di bulan Oktober saya mutasi di SMP Negeri 42 Kota Bekasi yang sekarang ini saya sedang melaksanakan tugas. Kebanggaan saya jadi seorang guru ketika mengetahui alumni atau mantan murid-murid saya sudah sukses ya. Ada jadi dokter, insinyur, bahkan banyak diantaranya menjadi guru, jadi seprofesi dengan saya. Di SMP Negeri 4 Bekasi sendiri ada beberapa alumni yang dulu saya ajar, sekarang menjadi teman ya, menjadi guru. Diantaranya ada Ibu Jainab, Assalamualaikum Bu Jainab. Kemudian Ibu Vivin Elviriana, lalu ada Ibu Mega, Pak Adam Renoviansa, Bu Novi. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua menyaksikan tayangan ini ya. Kemudian ada juga diantaranya sekarang menjadi kepala sekolah sama dengan saya, yaitu diantaranya ada Pak Yudi Kapyudi yang sekarang sebagai Kepala SMP Negeri 18 Kota Bekasi. Dulunya adalah murid saya, kemudian diangkat bareng dengan saya. Halo Pak Yudi, selamat ya, sekarang kita jadi partner. Mudah-mudahan sukses untuk depannya. Motivasi saya untuk calon guru ya, ada teman-teman yang ingin menjadi guru, persiapkan diri, terutama keikhlasan ya, dari dalam hati yang paling dalam untuk menjadi guru. Jadilah guru yang amanah, jadilah guru yang menyenangkan bagi siswa-siswinya, yang bisa menempatkan diri di berbagai macam situasi dan kondisi. Apalagi untuk saat ini, jadilah guru yang kekinian, yang bisa menyatu dengan siswa, bukan saja sebagai guru, tapi juga bisa menjadi teman bagi siswa-siswinya. Kemudian yang ingin menjadi teman-teman guru yang ingin menjadi kepala sekolah, saya juga mengharapkan teman-teman bisa mempersiapkan diri baik lahir maupun batin, banyak belajar tentang tugas-tugas kepala sekolah, baik tugas manajerial, tugas untuk supervisi maupun tugas sebagai kewirausahaan. Jadilah kepala sekolah yang amanah, yang bisa menjadi contoh atau panutan bagi anak buah, dan mudah-mudahan bisa menjalaninya dengan sabar, ikhlas, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih channel Kamto Ca Angon. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.